Seharusnya malam ini kita semua sungguh-sungguh bersukacita. Ada dua hal. Satu, kematian buat orang-orang yang percaya itu kemenangan, bukan duka cita. Yang kedua, maaf kalau baju saya paling aneh di antara saudara. Masalahnya buat orang Tionghoa, saudara, kalau meninggal di atas umur 80 tahun, itu hias kainnya bukan putih tapi merah. Buat orang Tionghoa, kalau meninggal umur 80 tahun, itu pesta, saudara. Karena buat orang Tionghoa, kalau orang sampai bisa umur 80 tahun, berarti dia sudah sebagai pemenang dalam perjuangan hidup. Jadi malam ini jangan berduka cita. Ini kemenangan buat Om Sadri dan buat kita semua. Amin. Jadi suasananya jangan sendu-sendu begitu, jangan. Maka tuh hari ini saya sengaja cari baju yang paling ramai buat saya. Jadi ini aturannya. Nah, ya jadi itu buat orang Tionghoa baik, tapi lagi sekali buat Tuhan. Saudara, hidup ini tidak ditentukan, diukur dan dinilai berapa umur kita. Maaf saya cerita ini bulan ini, saudara. 3 kali saya menghadiri pemakaman, menghadiri orang meninggal. Tanggal 1 September yang lalu di Brisbane, teman baik saya meninggal umur 66 tahun, lagi main tenis. Nah, tanggal 10 kemarin saya ada kebaktian pelayanan bersama dia. Sudah diatur sebelumnya. Tanggal 27 pagi itu hari Sabtu Agustus, saya kaget dapat kabar itu. Lagi main tenis, tidak ada apa-apa, atau jatuh dan meninggal. Hari Rabu, itu hari Rabu tanggal 1 pemakaman dia. Hari Kamis tanggal 2 saya dibuat kaget lagi. Salah satu anak rohani kami, pasti ada yang dengar, dia orang hebat di Indonesia, masih muda, Pendeta Jeffrey Michael Pesik. Dia jadi anak saya sejak tahun 82 waktu dia masih SMA. Bersama almarhum Yeremia Rim kami bimbing dia. Dia jadi pengkhotbah yang hebat ke Amerika, berapa kali ke Australia, saya nggak tahu dia pernah kembali tidak ke New Zealand. Nah, waktu pemakaman hari Selasa yang lalu, pas tanggal 6, bau yang menghadiri banyak sekali. Dan yang membuat kaget yang menghadiri pemakaman, dia masih muda, baru umur 46 tahun. Juga mendadak meninggalnya, lagi makan bersama keluarganya di rumah makan ikan bakar Cianjur, Surabaya. Lagi duduk, tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal, umur 46 tahun. Saya baru tahu satu-satunya gereja yang ada di Surabaya yang dalam 1 minggu pasti 2 kali memberi makan homeless dan orang-orang miskin. Itu gereja mereka. Pendeta Jeffrey yang masih muda ini mendorong jemaatnya untuk punya hati yang generous untuk orang-orang susah. Kalau ada orang Surabaya, kok saya sebut mereka sering memberi makan orang-orang miskin daerah Kembang Kuning, daerah Terminal Monokromo, Jembatan Merah, di daerah Sutotopo. Maka waktu dia meninggal, saudara, nyolok sekali. Homeless atau tunawisma itu datang dan beda sekali dengan yang lain, dan mereka menangis. Hari ini saya ada di sini, Om Sadri, umur 82 tahun. Mari kita menyadari, lagi sekali, hidup itu tidak dihitung dari berapa umur kita, tapi hidup itu dihitung dari berapa yang kita bring impact to others. Ngerti nggak maksudnya? Selama kita hidup, berapa besar dampak yang kita berikan untuk yang lain. Satu kali saya baca buku, saya lupa siapa pengarangnya, tapi judulnya dalam bahasa Indonesia, Warisan Abadi. Nah, salah satu pembahasan dalam buku itu menarik sekali. Nah, saya harap semua kita yang ada di sini hari ini juga yang mendengar, mikirkan seperti penulis buku itu. Dia berkata begini, pikirkan dari hari ini. Suatu hari nanti kalau kita mati, kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan kita. Mudah-mudahan gak ada begini, inilah maling paling terkenal. Ngerti kata itu? Jangan ada tulis seperti itu. Termasuk saudara yang masih muda-muda. Kira-kira suatu hari nanti kalau saudara meninggal, walaupun seorang masih muda, kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan saudara? Maaf, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau
saya berkata ini? Saya tahu kalau suatu hari Tuhan panggil saya pulang, nanti anak-anak Papua akan nulis apa di batu nisan saya. Tanggal 8 yang lalu, saya begitu terharu, saudara. Ada anak Papua namanya Fani Arwam. Saya kaget. Dia telepon saya dari Shanghai. Dia baru tiba di Shanghai tanggal 6 September yang lalu. Dia menangis, saya menangis. Istri saya ikut menangis juga. Bukan sedih. Fani Arwam ini asli anak Papua. Tahun 96. Dia masuk ke sekolah yang kami dirikan di Nabire. Masih TK. Waktu dia kelas 2 SMA. Dia dipanggil di Yohanes Surya Institute di Karawaci, Jakarta. Di antara sekian puluh anak-anak Papua diseleksi oleh Profesor Dr. Yohanes Surya, anak kami ini dapat. Jadi SMA-nya lulusnya di Karawaci. Diseleksi lagi dari anak-anak Papua itu dapat beasiswa dan ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang. Anak ini dapat beasiswa ke Shanghai 5 tahun belajar teknik. Saudara, waktu dia telepon, dia berkata, "Papi, terima kasih sudah menyekolahkan saya dari TK dan sekarang saya ada di Shanghai 5 tahun." Mengharukan sekali. Nanti maksud saya ceritain. Saya akan tahu kalau saya mati nanti suatu hari orang akan nulis apa di batu nisan saya. Kira-kira saudara akan tulis apa? Orang akan nulis apa di batu nisan saudara? Tante, terima kasih. Saudara, saya itu pertama kali ke Australia itu ke Melbourne. Tanggal 23 Maret 85 saya tiba di Melbourne. Yang ngajak Om Sadli. Ada konvensi Full Gospel Asia Pasifik. Salah satu pembicaranya Renat Bongke, ada Coyonggi juga. Saya lupa di gedung mana di Melbourne. Saya masih ingat waktu itu kami berangkat dari Halim. Pulangnya sudah di Cengkareng. Karena airport Cengkareng baru dibuka 1 April 85. Om Sadli yang ngajak saya ke sini. Jadi saya berterima kasih, Tante. Om Sadli itu orang yang berani marahi pendeta, suka. Betul-betul. Saya belum tanya anak nih, galaknya kayak apa di rumah. Tapi kalau ada pendeta yang salah, woi, Om Sadli berani marah. Dia aktif sekali dalam pelayanan. Kalau saudara pernah dengar yayasan Youth with a Mission, ya, ketika mereka tahun 79 pertama kali masuk ke Indonesia, tahun 80 Youth with a Mission membuat sekolah DTS yang pertama di Malang. Dan saya murid yang pertama di sekolah DTS itu. Sejak itu mereka pindah ke Jakarta. Mereka cari tempat untuk buat base pelayanan mereka. Maaf saya ngomong apa adanya. Di Jakarta banyak orang kaya. Banyak anak-anak Tuhan yang kaya dan cinta Tuhan. Ketika Youth with a Mission mencari tempat untuk base mereka, orang pertama yang menyediakan base untuk rumah dipakai itu Om Sadli. Jadi sebelum saya kenal Andrew, kenal yang Lisa, kenal yang lain, saya tahu rumah mereka di Cilandak. Waktu itu pemimpinnya almarhum Bapak John Salindeho. Berapa tahun saya lupa, berapa tahun ya pakai rumah papi di Cilandak. Berapa tahun kira-kira, lama sekali. Sampai mereka pindah ke tempat lain. Satu kali kami ada kebaktian di antara kaum pengusaha orang Full Gospel. Saya nggak sebut namanya, ada 2 pengusaha kaya. Yang satu lebih muda dari Om Sadli, yang satu lebih tua. Ini kami lagi makan, saya nggak tahu pembicaraan mereka apa. Tiba-tiba Om Sadli marah di meja itu. Marah karena 2 pengusaha ini pelitnya minta ampun. Dimarahi oleh Om Sadli. Jadi betul kok tadi dikatakan ketika IPC ini mulai berdiri, Om Sadli adalah orang yang pertama invest di sini. Hatinya untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dia kalau menginjil nggak takut. Makan di restoran mana karyawannya jajak ngomong soal Tuhan Yesus. Berani sekali. Maka itu anak-anak kalian bangga punya papa yang luar biasa. Cucu-cucu kalian bangga punya opa yang luar biasa. Kembali dalam hidup kita masing-masing. Saya ulangi lagi, jadi Papa di surga tidak pernah mengukur berapa panjang, berapa umur kita. Tapi yang dia ukur dan dunia ukur,
selama kita hidup, bagaimana dampak kita, impact kita untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai hari ini saya masih sulit menemukan terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Legacy, bukan warisan. Sayang, di dalam kamus bahasa Indonesia legacy terus warisan. Bukan, saudara. Saya sudah tanya kepada beberapa ahli bahasa Indonesia, apa yang tepat untuk kata legacy? Sulit. Kalau ada di antara saudara yang tahu, tolong saya. Karena saya lagi cari kata legacy. Peninggalan. Nah, itu nggak tepat. Memang sulit, bukan peninggalan, saudara lain. Saya beri contoh. Kalau saudara pernah dengar nama Alfred Nobel, orang Swedia itu, ya dia meninggal tahun 1901 kok tidak salah, atau 04 saya lupa. Legasinya Alfred Nobel masih ada sampai hari ini. Dan setiap awal November, dunia akan gempar. Setiap awal November, setiap tahun. Sejak tahun 1901. Nama Nobel tetap dikenang orang. Legasinya ada sampai hari ini. Bukan yang diwariskan, beda. Mari semua kita yang ada, yang mendengar hari ini, yang ada di sini, untuk mengenang kembali bagaimana Satrio dipakai Tuhan luar biasa. Masing-masing kita, mari kita pikirkan legasi apa yang akan ada di dunia setelah kita meninggal nanti. Pikirkan itu. Jangan kita hanya sukses dan kaya untuk diri kita sendiri saja. Rugi, hanya keluarga kita saja yang menikmati. Ada banyak kisah-kisah orang-orang yang punya legacy di dunia ini. Dan itu ada sampai hari ini. Nah, itu mari kita pikirkan masing-masing kita. Apa legacy yang kita akan tinggalkan setelah kita meninggal nanti. Saya akan baca beberapa ayat. Yang pertama, Yohanes pasal 11, ayat yang ke-11. Buat Tante Sadini dan buat semua anak-anak, menantu, cucu, Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mempunyai sebuah terminologi, sebuah istilah, bukan istilah ya, sebuah fakta yang sangat mengagetkan dunia tentang orang yang meninggal yang percaya. Dia, dan itu sungguh, saya sampai kaget melihat ini. Ketika saya banyak cerita kepada orang-orang yang masih belum percaya Tuhan, yang gak ada pengharapan dalam hidupnya, mereka kaget waktu saya sampaikan ini. Ini kata Tuhan Yesus kepada orang yang meninggal. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, tidak ada siapapun juga yang pernah hidup di dunia ini yang pernah mengatakan sehebat Tuhan kita Yesus, bahwa semua orang yang meninggal di dalam dia itu tidur. Dahsyat sekali. Tadi saya dengar tante cerita, begitu Satrio berangkat, gak ada yang tahu karena gak seperti tidur. Dan memang tidur tante, bukan seperti lagi. Anak-anak, papi sudah tidur. Saudara, inilah yang luar biasa. Maka itu bagi orang percaya, kematian itu bukan menakutkan. Kok gak ada yang ngamen? Bukan menakutkan dan tidak menakutkan. Karena tidur, sudah. Nah, kalau tidur, berarti bisa bangun, bukan? Nanti saudara pulang baca di 1 Tesalonika pasal 4. Ada kata itu. Yesus berkata, aku akan membangkitkan mereka. Nah, itu dia, dibangunkan. Jadi nanti kalau hari Jumat pemakaman anak-anak, keluarga semua, nggak usah terlalu sedih bahwa Om Satrio sedang tidur. Nanti tinggal giliran kita masing-masing kapan tidurnya. Amin. Kapan kita tidur? Nggak usah takut. Indah sekali. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang punya terminologi sehebat ini tentang orang yang meninggal, saudara. Berharga di mata Yahweh
berat? Berat. Memang berat. Kematian orang yang dikasih. Sudah selesai semua dikerjakan. Tadi dalam pembukaan, pemimpin pujian membacakan surat Paulus Filipi 1. Nah, saya akan akhiri dengan surat Paulus itu, Filipi pasal yang pertama. Biarlah semua kita punya kerinduan yang sama juga. Filipi yang pertama, mulai ayat yang ke-20 saya akan baca. Ini bagian yang terakhir daripada perenungan ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, dan demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan penekanannya, yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. Paulus punya sebuah eagerness, punya sebuah dorongan kekuatan yang kuat dari dalam hatinya. Sejak dulu dia katakan, sudah lama, sejak semula aku gak ingin beroleh malu. Semua kita, selama kita masih hidup, lebih-lebih anak muda, gak salah. Wow, anak-anak muda yang umurnya baru 20-an. Cita-citanya luar biasa. Nggak salah, silakan. Satu kali saya ke pedalaman Kalimantan Tengah. Saya ketemu dengan anak-anak muda, anak pedalaman. Saya beri encourage mereka. Untuk mereka jangan takut punya cita-cita segede apa. Jangan bayangkan kemiskinanmu atau ketertinggalanmu. Kamu ada di hutan di sini. Untuk menuju kampung mereka jauh, perjalanan sulit sekali. Nah, ketika saya selesai itu, saya tanya mereka satu-satu. Oke, sekarang setelah kamu dengar saya ngomong ini, dalam hidup ini harus punya cita-cita. Salah satunya begini, saya punya cita-cita sebelum, saya nggak mau mati sebelum melihat New York. Wih, saya mau tertawa juga. Cita-citanya enteng betul. Coba pengen lihat New York saja. Terus saya tanya, kenapa kamu hanya punya kerinduan untuk lihat New York? Habis dari sering lihat film katanya di TV itu. Saudara, apa kerinduan kita yang paling besar dalam hidup ini? Temukan satu hal saja, jangan terlalu banyak nanti repot. Temukan satu saja. Apa yang paling dalam? Kalau orang tanya kepada saya, apa yang paling dalam? Satu aja, saya ingin. Kalau bisa nggak ada anak-anak Papua yang nggak sekolah. Itu kerinduan saya paling dalam. Begitu bersama istri saya, kami terus berjuang untuk anak-anak itu. Apa yang saudara ada dalam hati saudara? Paulus berkata, yang sangat kuharapkan dan yang sangat kurindukan, dan itu sudah ada sejak semula, Kristus dimuliakan dalam tubuh. Nah, yang mengganggu saya itu kalimat terakhir, baik dalam hidupku maupun dalam matiku. Nah, ini saya bingung. Kalau masih hidup memuliakan Yesus dalam tubuhnya, oke, ini sudah mati, bagaimana? Saya nggak pernah ketemu sebuah jawaban sampai pada suatu hari itu tahun 97, saudara. Kami suami istri ada di Oregon, ada di kota Portland. Lalu dengar kabar seorang misionaris Amerika. Saudara boleh tanya bukunya, ada biografinya aja. Ketika buku biografinya ditulis, orang itu masih hidup. Namanya Bill Cutts. Cutts itu C-U-T-T-S. Dia masuk Papua itu tahun 54 kalau saya tidak salah. Waktu umurnya baru 20-an, saudara. Dia pensiun meninggalkan Papua itu kira-kira tahun 90-an awal yang lalu. Sudah sangat tua. Ada satu suku namanya suku Moni. 100% suku itu dengar Injil karena Bill Cutts ini. Anaknya, salah satu anaknya namanya John Cutts, masih ada di Papua sampai hari ini. John Cutts ini, Pak John Cutts itu bisa 5 bahasa suku. Hebat sekali. Kami kerjasama terus dengan dia sampai hari ini untuk membuka sekolah-sekolah di pedalaman. Ada satu kampung namanya Hitadipa. Agak sulit cari di peta, kecil. Sampai hari ini kampung itu tidak ada listrik, sepeda saja tidak ada. Nah, Pak Bill Cutts ini yang
membangun airstrip, lapangan terbang kecil itu. Manual, pakai tangan, saudara. Itu tahun 60-an yang lalu. Nah, ketika airstrip dibuka, maka pertama kali orang-orang Moni itu kenal manusia luar yang bukan orang Papua. Karena airstrip itu. Dia bangun rumah tingkat di situ. Saya pernah nginep 2 kali di rumahnya. Dan rumah itu masih ada sampai hari ini. Dia itu cacat. Waktu lahir, dia di vacuum. Zaman itu alat kedokteran belum maju. Sehingga sebelah kiri tubuhnya itu cacat. Jadi tangan kiri, kaki kiri itu melipat. Mata kirinya itu mata palsu. Bayangkan dalam pincang-pincang itu harus jalan ke pedalaman Papua itu. Bukunya saya lupa bahasa Inggris, sampai Indonesia ada. Yang lemah di tanah Moni. Kesan di Google ada buku itu. Yang lemah di tanah Moni. Saudara baca, saudara akan terinspirasi. Saya menganjurkan banyak orang baca buku itu. Begitu kami dengar dia meninggal, pas kami ada di Amerika. Saya dapat nomor teleponnya Pak John Kat. Saya telepon. Terus istri saya bilang, ayo kita ke sana, atau nggak jauh. Begitu kami sampai ya di ruangan kebaktian di satu chapel kecil. Hanya ada foto persis seperti meja ini, lilin, foto bunga. Terus saya tanya, Pak John Kat, Pak John, kapan dimakamkan jenazah? Oh enggak dimakamkan. Saya pikir dikremasi. Kapan dikremasi? Enggak juga. Loh, diapakan ini? Saudara, ternyata Pak Belkat ini betul-betul dalam tubuhnya pun dia mati memuliakan Yesus. Papa punya surat wasiat. Kalau harinya tiba, dia bilang, jangan saya dikubur. Beri mata saya, ginjal saya, jantung saya, apa yang orang perlu. Kalau sudah diambil semuanya, beri sisa tubuh saya ke fakultas kedokteran. Di Amerika kan sulit cari praktek mayat, di Indonesia sih banyak, nggak kesulitan. Di Amerika sulit untuk jadi dokter itu, saudara. Saya menangis. Dibilang, Pak Daniel, 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang yang buta bisa melihat. Karena kornea diambil. Saya menangis, saudara. Mata sudah tinggal 1. Dikasih juga. Saya sudah bilang pada istri saya, pada anak saya, kalau hari itu tiba misalnya saya meninggal, saya pun gak mau dikubur. Siapa yang mau bagian tubuh saya ambil. Nah, saya ingin menggenapi itu. Biar Yesus dimuliakan. Waktu kita hidup maupun waktu kita mati. Saudara, tanya pada diri kita, apa kerinduan kita yang paling besar? Banyak orang yang perlu Yesus lewat kehidupan kita. Om Satili selama hidup sudah berani memberikan itu. Ayat 23 dan 24. Aku didesak dari 2 pihak. Kita lihat Paulus itu bagaimana. Aku didesak dari 2 pihak. 1, pihak pertama ini. Aku ingin segera pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Artinya Paulus ingin apa? Jawab, Paulus ingin apa? Mati. Bukan ingin mati, karena dia ingin cepat-cepat pergi bersama Kristus kok. Itu lebih baik. Karena dia tahu kalau dia mati kemana. Nah, ayat 24 itu menarik sekali. Inilah ayat terakhir untuk saat ini. Kiranya ayat 24 Filipi 1 pun membuat saudara punya motivasi hidup yang benar. Anak-anak muda khususnya. Tetapi, nah ini desakan yang kedua. Aku didesak dari 2 pihak. Pihak pertama, aku ingin cepat-cepat pergi bersama Yesus. Mati buat Paulus itu menyenangkan. Tetapi ini yang kedua, desakannya. Lebih perlu untuk tinggal di mana? Baca Alkitabnya. Tinggal di mana? Dunia ini. Karena kamu. Tahun 74, saudara, saya mendapat revelation ayat ini. Saya masih SMA kelas 3 waktu itu. Saya bersyukur Tuhan beri saya motivasi yang luar biasa. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Maaf, saya cuma intermezzo, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada anak muda tanya, kenapa kamu belum ingin mati? Habis belum kawin, bukan itu jawabannya. Ngerti kata-kata itu? Harus punya reason yang tepat. Harus karena kamu. Nah, kamu ini saudara cari. Satu hari saya baca ilustrasi menarik sekali. Ada orang kaya mati. Nah, saya tuh gak tahu sampai hari ini kenapa
Yang menjaga pintu surga pasti disebut Petrus. Aku nggak tahu alasannya apa. Begitu dia sampai ke depan pintu surga, Petrus tanya, kamu bawa apa? Karena orang kaya ini bawa satu bungkusan. Inilah kekayaanku yang ada di dunia. Apa itu? Emas 50 kilo. Oh, nggak boleh masuk. Nggak boleh dibawa emas ini. Terus gimana? Aku nggak punya apa-apa lagi. Wah, pokoknya terjadi argumentasi. Akhirnya Petrus bilang, oke, tunggu sebentar, aku tanya seseorang. Ya, dia nggak tahu tanya siapa, mungkin tanya Tuhan Yesus atau nggak tahu. Akhirnya jawabannya, oke, kamu diizinkan masuk, tapi cuma boleh bawa 10 kilo. 40 kilo diapakan? Dia dibuang di sini. Aduh, dia bingung. Ya udah, cuma bawa 10 kilo. Begitu orang kaya ini masuk, saudara, 10 kilo. Dia bingung. Karena emasnya ada di mana-mana, jalan dari emas, semua rumah dari emas semuanya. Ya ngapain aku bawa ini? Dan dia lihat orang jalan di surga santai semuanya, nggak ada beban, dia kan malu sendiri walaupun cuma bawa 10 kilo. Tiba-tiba dia sadar, lebih baik aku buang daripada aku bawa sendiri malu. Ketika dia lagi tolak-toleh untuk mau buang itu, akhirnya dia lihat nggak ada orang, diletakkan 10 kilo, baru diletakkan ada speaker suara bunyi, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Ngerti ilustrasinya? Ternyata cuma sampah emas itu. Jadi jangan bawa kekayaan ke sana, nggak laku. Amin. Bila kekayaan itu ada di dunia, gunakan untuk menolong orang-orang lain dalam hidup ini. Siapa masih ingat tahun 70-an ya, sampai 70-an, 80-an berubah. Masih ingat di Indonesia tahun 70-an banyak penggali-penggali kuburan Tionghoa? Masih ingat nggak? Kenapa yuk? Karena orang-orang Tionghoa kalau mati semuanya dibawain ke situ. Tiba-tiba tahun itu, orang mulai gali-gali kuburan. Masih ingat nggak itu? Nah, sejak itu orang Tionghoa kalau ada yang meninggal takut dibawain apa, dibongkar juga nanti itu. Saudara, biarlah itu ada di dunia ini. Maaf saya ngomong kalimat terakhir. Begitu jangan ada yang pelit di sini ya. Oh enggak, amin. Jangan ada yang pelit. Nah sekarang temukan siapa kamu dalam diri kita. Kalau aku harus hidup di dunia itu berarti karena kamu. Bagi suami istri, papa mama, kalau kerja berat, pagi-pagi sudah bangun, tapi kok winter-winter, kenapa sih kamu kerja begitu berat? Kalau orang tanya, itu demi siapa? Kamunya itu siapa? Ayo, jangan malu jawab. Kamunya itu siapa? Masa susah? Itu dia. Kamunya adalah anak-anak. Berapa banyak anak-anak saudara? Nah kalau anak-anak sudah besar, sudah menikah, sudah punya kerjaan juga, toh tetap kerja. Nah untuk siapa lagi? Temukan kamu dalam hidup saudara mulai hari ini. Kalau saudara menemukan kamu dalam hidup saudara, nah disitulah ada satu dorongan, ada satu semangat untuk itu. Sekali lagi kalau orang tanya kepada saya, seperti sebagian besar saudara tahu, kami suami istri menikah, nggak ada anak kandung. Bukan kami nggak mau diberi, kami juga nggak minta, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, buat kamu itu siapa? Saya jawab lagi, anak-anak Papua. Saya berjuang selama saya hidup untuk mereka. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Begitu jangan pelit. Saya tadi dengan satu ilustrasi tentang orang pelit, jangan tersinggung. Satu kali ada orang kaya pelit ke dokter THT karena ada kacang hijau masuk ke kupingnya. Saya nggak tahu ngapain ini orang kaya kok bisa kacang hijau masuk ke kupingnya. Diperiksa oleh dokter itu, aduh ini terlalu dalam ini, nggak bisa diambil, harus dioperasi. Mendengar operasi orang kaya ini terkejut, bukan karena takut, tapi karena pelit, takut bayar. Aduh dok, masa operasi dok, masa kacang hijau nggak bisa diambil? Nggak bisa, terlalu dalam. Oke, berapa kira-kira bayarnya dok? Paling tidak 2 juta. Mahal sekali dok, 2 juta. Ada nggak yang lebih murah? Dokter baca yang gratis juga. Ada, malah gratis. Nah, saya mau yang gratis saja. Oke, tapi bapak perlu sabar. Saya mau sabar dok. Bagaimana sabarnya? Sehari 2 kali, pagi sore tetesin air. Nanti hari ketiga jadi toge, cabut. Saya geli baca ilustrasi itu. Ngerti ilustrasi itu saudara? Jadi ayo kita mikir selama kita hidup itu apa impact yang kita punya untuk orang-orang lain dalam hidup ini. Jangan tunggu jadi